Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Sebelum ceramah subuh pada pagi hari ini dimulai, ada informasi yang perlu kami sampaikan. Insyaallah selaku penceramah subuh pada pagi hari ini, beliau yang terhormat Bapak Dr. Gintoko SF MSc APT. Beliau adalah pakar herbal Indonesia, penemu molekul Ahmad Dahlan, yaitu anti diabetes, dan beliau saat ini sebagai dosen di Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan insya Allah untuk penceramah subuh besok pagi akan disampaikan oleh Ustadz Saibani, dan untuk penceramah tarawih nanti malam insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sirzin. Selanjutnya kami sampaikan perolehan infak pada sholat tarawih tadi malam sebesar Rp676.100, dan untuk perolehan infak subuh kemarin sebesar Rp411.000. Jazakumullah khairan katsiran. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah, selanjutnya kami sampaikan kegiatan Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Pangeran Diponegoro, kajian jelang buka puasa, takjil buka puasa bersama, Taman Pendidikan Al-Quran Ramadan, pesantren Du'afa Ramadan, iktikaf dan tadarus bersama, peringatan nuzul Quran insyaallah bersama Ustadz Salim Afilah pada hari Jumat 7 April 2023 setelah sholat tarawih berjamaah, penerimaan infak sodakoh dan fidyah, penerimaan dan pentasarufan zakat fitrah maupun zakat mal. Dan insyaallah seluruh kegiatan Ramadan dapat diikuti melalui laman media sosial baik melalui YouTube maupun Instagram. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Gintoko SF MSc APT, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas karunia nikmat yang Allah berikan. Di antaranya yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Selanjutnya adalah nikmat kesehatan dan umur panjang, sehingga kita bisa dipertemukan bulan Ramadan tahun ini, dan semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salam dan sholawat semoga selalu tercurah kepada sebaik-baik suri teladan kita, uswatun hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak kita berharap syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa adalah termasuk salah satu jenis ibadah yang tidak hanya mencukupkan persyaratan berkaitan dengan keimanan, tetapi juga di sana ada persyaratan, yaitu kesehatan. Sehingga kesehatan menjadi salah satu yang perlu diperhatikan kaitan dalam kesempurnaan atau penyempurnaan taklif hukum berkaitan dengan bulan puasa. Di sana ada salah satu yang tersirat, wa man kana minkum maridon, dan pada hari itu ada di antara kalian yang sedang sakit, au safarin, ya, utawi sedang bepergian, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada hari itu, masa pada bulan Ramadan ini, dan harus mengganti pada bulan yang lain atau hari yang lain sebanyak yang ditinggalkan. Ini mengandung makna, istilahnya mafhum mukhalafahnya adalah bahwa puasa itu membutuhkan unsur keimanan dan juga membutuhkan unsur kesehatan. Nah, dalam konteks inilah kita selalu meyakini siapa yang patut menjadi suri teladan terbaik kita, tidak lain adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan dalam konteks kesehatan juga ada satu hadis yang layak kita perhatikan dari Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari, annahu utiya quwwata salasina, telah dikaruniakan kesehatan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana 30 orang lelaki sehat. Jadi melihat diri Rasulullah itu seperti 30 wong sehat kabeh. Itu ada dalam satu diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tergambar juga di dalam kitab
Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi, dan kitab ini adalah kitab pertama yang membahas tentang fisik Rasulullah, termasuk di dalamnya adalah aspek kesehatan Rasulullah. Di dalam kitab ini digambarkan Rasulullah itu bentuk perawakan tubuhnya itu antara dada dengan perutnya itu rata. Jenengan napa rata napa mboten? Nggih, rada beda gitu. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, aku tidak melihat perut Rasulullah kecuali seperti gulungan-gulungan kertas atau batu yang tersusun. Berarti ini nek sakniki jenenge six pack. Jenengan six pack napa one pack? Itu yang terjadi antara perbedaan kita dengan Rasulullah. Maka di dalam sirah nabawiyah Rasulullah itu sakit hanya 2 kali. Sedangkan kita mungkin 3 hari sekali keroan, 3 dina pisan pijet. Ada satu hal yang kemudian patut kita back to prophetic medicine. Kembali kepada bagaimana gaya hidup syiar Rasulullah yang itu menjadi salah satu unsur penting bagaimana membangun sebuah kesehatan yang paripurna dalam tubuh umat Islam. Karena Allah menyukai orang Islam yang kuat, baik kuat imannya maupun kuat fisiknya. Begitu. Nah, salah satu unsur penting pembangun kesehatan Rasulullah itu adalah dari unsur makanan maupun asupan herbal. Dan kalau kita baca dalam satu kitab namanya Arba'un An-Nabatiyah, ada 40 herbal yang disebutkan dalam hadis yang dihimpun dalam satu kitab ini, Arba'un An-Nabatiyah. Di Al-Quran sendiri disebutkan ada 52 jenis tanaman yang disebutkan secara khusus. Di antaranya misalkan anggur, delima, kemudian bawang putih, itu adalah contoh-contoh. Totalnya berarti kalau bicara masalah herbal nabawiyah itu ada 92, 40 di dalam Arba'un An-Nabatiyah, 52 ada di dalam Al-Quran. Dan kadang ini tidak menjadi pembahasan. Padahal kalau kita ingat di dalam Musnad Ahmad juz 1, tiada pemberian kepada seorang hamba yang lebih baik setelah keimanannya, yaitu kesehatan. Artinya kesehatan adalah nikmat terbesar kedua setelah iman. Imam Syafi'i bahkan menasihatkan kepada kita, jangan kau tinggal di suatu tempat di mana di sana tidak ada ulama. Karena ulama yang akan memberitahukan kepadamu perkara yang hak dan batil. Ini ulama. Karena dia adalah pelita umat. Dia adalah lentera umat. Dia yang berjalan mengikuti syariat Allah dan Rasulnya untuk menjelaskan perkara-perkara ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Itu ulama. Tetapi Imam Syafi'i juga menasihatkan kepada kita, jangan pula kau tinggal di suatu tempat di mana di sana tidak ada ahli kesehatan. Karena adanya ahli kesehatan itu akan menunjukkan kepadamu tentang kondisi tubuhmu. Oh, kowe iki lagi loro. Loro mungkin nemen. Itu adalah ahli kesehatan. Maka pada masa-masa peradaban Islam, ulama dan ahli kesehatan itu mendapat posisi terhormat pada masa itu. Karena dia menjaga 2 keutamaan, keimanan dan kesehatan. Maka kemudian ketika kita balik kepada hasanah apa yang ada di dalam diri umat Islam sendiri, kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu mempunyai 15 makanan kesukaan, makanan favorit. Salah satu di antaranya adalah habbatus sauda, jinten hitam. Di antaranya lagi adalah kurma ajwa, kurma nabi, kurmane ireng, tidak terlalu manis, seratnya tinggi. Dan itu yang dipakai Rasulullah ketika sahur ataupun berbuka. Tapi nek nganggo kurma ajwa ya rada larang. Jadi akhirnya yang berbuka itu kurmane nggih paling sukari ngoten. Karena ajwa ki 700 pinten nggih?
75 real saya beli itu. Gitu. 1 kilonya itu. Itu contoh-contoh adanya sebutan kurma Nabi ajwa karena Rasulullah sangat menyukai kurma itu Bapak Ibu. Termasuk diantaranya habatus sauda. Nah, banyak penelitian yang kemudian membuktikan bahwa kurma itu adalah minuman yang mempunyai unsur terbaik karena di sana ada gula yang menyatu dengan serat, fiber. Serat niku kalau kita sahur Bapak Ibu, itu mestinya yang dipenuhi itu serat. Bukan segone sak ceting entek dhewe misalkan. Diharapkan wah kalau makan nasi yang banyak kemudian nanti kuat sampai sore. Enggak begitu, polanya itu enggak begitu. Bahkan Rasulullah kalau sahur itu hanya air zam-zam dan 3 kurma atau 5 kurma, biasanya ganjil. Itu udah cukup. Artinya unsur gulanya ada sebagai sumber karbonnya, sebagai sumber energi, dan yang kedua unsur serat itu nanti untuk menahan. Jadi kalau kita sahur unsur seratnya itu cukup, niku mboten gampang luwe ngoten lho. Contohnya jenengan misalkan sahur kok namuk sari mie tok, gitu. Apalagi istilahnya mie tante, mie tanpa telur, sari mie tok niku. Niku mungkin 2 jam 3 jam langsung ngintir-ngintir niku. Benten nek kemudian kita sahur, kalau menurut takaran WHO itu kalau piring Bapak Ibu itu dibagi 2. Yang separuh itu dari unsur serat, sayuran. Terus yang separuh lagi bagi 2, niku nasi ini namuk 1/4-nya jadinya. Ampun dibalik jenengan sahur nasi ini separuh nih. Mengke ranondoke. Mau sambel, ampun toh. Makanya ya wajar lah 3 dina pisan kerokan niku. Karena beda dengan yang dilakukan Rasulullah dan bagaimana asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh Rasulullah itu benar-benar menjadi pedoman bagi kita. Dan juga ada satu penelitian. Kementerian Kesehatan menyebutkan 93,5% penduduk Indonesia itu kurang asupan sayur dan buahnya. Itu menyebabkan 20-30 tahun kemudian dia akan mudah kena penyakit jantung, stroke, gagal ginjal. Niki mau kok dalam waktu hanya 10 menit tadi sudah ada yang WA minta doa. Jare ini bar di operasi pasang ring jantung niku koma 1 minggu. Tiang Kalimantan. Jadi banyak sekarang kasus-kasus penyakit-penyakit seperti jantung, stroke, gagal ginjal, kanker. Itu kalau ditarik ke belakang 20-30 tahun pasti status serat di dalam tubuhnya itu pasti kurang. Dan itu menjadi gaya hidup saat ini. Maka kalau kita mau bicara tentang kesehatan paripurna, mesti balikipun wonten prophetic medicine kepada diri Rasulullah SAW, dan kemudian kita mengambil apa yang diambil oleh Rasulullah SAW, termasuk 92 jenis tanaman atau herbal nabawiyah itu. Satu diantaranya adalah jinten hitam. Puasa membutuhkan kekuatan fisik. Maka bagaimana menjaga fisik kita tetap sehat? Itu salah satunya dengan asupan jinten hitam. Kombinasi dengan jahe. Jahe juga termasuk herbal nabawiyah disebut di dalam Quran dan hadis. Qurannya surat Al-Insan ayat 17. Dan termasuk jahe ini adalah minuman para penduduk surga. Kulu washrobu hani'am. Kulu washrobu, makan dan minumlah kalian dengan nikmat. Hani'am bima kuntum ta'malun, sebagai balasan atas apa yang kalian telah kerjakan, yaitu ketika kita masih di dunia. Jadi sesuk niku ceritane, awake dhewe niku dihidangkan minuman yang campurannya adalah zanjabilah, jahe. Jadi jahe itu termasuk konteks herbal nabawiyah karena dia disebut di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Insan sebagai balasan atas amal soleh yang kita lakukan di dunia. Selain jahe apa nanti minuman kita di akhirat, di surga? Ada susu, madu, khamr dan al-kafuro. Al-kafuro itu
sejenis air dari mata air Al-Kautsar di surga yang lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Niku al-kafuro, niku juga disebut di dalam Al-Qur'an. Jadi apa resepnya ketika kita harus menjaga kesehatan? Karena kesehatan adalah bagian penting untuk penyempurnaan syariat. Ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Apabila suatu kewajiban tidak sempurna karena ketiadaan sesuatu, maka mengadakan sesuatu menjadi wajib. Apabila puasa Ramadan tidak sempurna karena dia mudah sakit-sakitan, maka menjaga biar dia tetap sehat itu menjadi wajib. Maka cara terbaik kita adalah bagaimana mengasup herbal-herbal yang mempunyai efek atau mempunyai khasiat menjaga daya tahan tubuh. Salah satunya adalah kombinasi jahe dan jinten hitam. Kombinasi jahe dan jinten hitam. Ini kalau menjadi kebiasaan umat Islam niku potok-potok ngoten lho. Gak loyo, gak gampang ngeluh, gak gampang lemes. Karena dia diasup oleh herbal-herbal nabawiyah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita sambung di sesi yang kedua insyaallah berkaitan dengan herbal-herbal nabawiyah untuk aspek-aspek yang lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.